Shalom Bapak Ibu semua. Kalau kita sebagai orang Kristen, ketika mendengar Lucifer, langsung muncul di benak kita bahwa itu adalah nama iblis. Bahkan tidak sedikit kalangan akademisi, bahkan sampai doktoral sekalipun Bapak Ibu, mengatakan bahwa Lucifer adalah nama iblis. Nah, namun tahukah Bapak Ibu bahwa nama iblis itu bukanlah Lucifer? Bahkan Bapak-Bapak gereja sekalipun tidak pernah menganggap Lucifer sebagai proper name iblis. Tetapi Lucifer itu menggambarkan kondisi atau keadaan dia sebagai musuh Allah, yaitu makhluk surgawi yang sudah jatuh, Bapak Ibu. Jadi, Lucifer bukan nama iblis yang sebenarnya. Nah, mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita dibantu oleh beberapa literatur, Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Catholic Encyclopedia. Yang kedua adalah A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects, and Doctrines. Dan yang ketiga adalah The Anchor Bible Dictionary. Nah, dalam literatur ini, Alkitab versi Syriak dan versi Aquila menurunkan kata benda Ibrani, Helel, dari kata kerja Yalal yang artinya meratap. Nah, Jerome setuju dengan mereka dan membuat Lucifer menjadi nama utama malaikat yang jatuh yang harus meratapi hilangnya kemuliaan aslinya yang terangnya seperti bintang pagi. Nah, dalam tradisi Kristen, para bapak gereja berpendapat bahwa Lucifer bukanlah nama yang tepat dari iblis, tetapi hanya menunjukkan keadaan dari mana dia telah jatuh. Nah, lihat Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Lucifer sama sekali bukan proper name dari iblis. Nah, Lucifer pernah disebutkan dalam tradisi gereja, tetapi bukan sebagai nama iblis, yaitu Bishop Kalaris yang terpengaruh ajaran Arianisme. Jadi bukan nama iblis. Nah, dari mana kata Lucifer itu muncul Bapak Ibu? Nah, pada umumnya orang Kristen akan merujuk pada Yesaya 14 ayat 12. Nah, itu kita bisa temukan di dalam Alkitab terjemahan Inggris, King James Version, yaitu dalam Yesaya 14 ayat 12. Perhatikan di situ, O Lucifer. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan bintang timur, Bapak Ibu. Nah, tentu King James Version itu merujuk kepada sumber sebelum King James Version, yaitu Vulgate atau yang biasa disebut Biblia Vulgata. Nah, Vulgata ditulis dalam bahasa Latin. Saudara-saudara kita yang dari Katolik tentu tidak asing lagi dengan bahasa Latin dan kitab Vulgate. Dalam kitab Vulgate atau Vulgata ada tertulis Lucifer. Namun, kalau kita komparasi dengan Septuagint dalam bahasa Yunaninya, Lucifer tidak lagi dipertahankan di dalam Septuagint, tetapi Iosporos. Kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya, Helel, itu menunjukkan bahwa Lucifer bukan proper name. Karena kalau proper name, harusnya ketiganya seragam. Baik di dalam kitab Vulgate tuliskan Lucifer, di Septuagint juga dituliskan Lucifer, dan di kitab Ibrani juga harusnya Lucifer. Namun lihat, Lucifer di dalam kitab bahasa Latin, Eosporos di dalam kitab Septuagint, dan Helel di dalam bahasa Ibraninya. Jadi ini bukan proper name Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat contoh kalau seandainya ada nama proper name di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel, perhatikan kata Daniel, Ananias, Misael, dan Azarias. Dalam bahasa Latin tertulis seperti itu. Dalam teks Yunani Septuagint juga, perhatikan ada Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Dan tentu kitab Ibrani juga menuliskan hal yang sama. Kalau dalam tiga bahasa yang berbeda, ada bahasa Latin, ada bahasa Yunani, dan ada bahasa Ibrani, menuliskan ketiga nama yang sama, itu menunjukkan bahwa nama itu adalah proper name. Tetapi kalau misalnya bahasa Latinnya Lucifer, bahasa Yunaninya Iosporos, dan bahasa Ibraninya adalah Helel, itu menunjukkan bahwa Lucifer bukan proper name. Terus Pak Jul, apakah namanya Satan? Nah, Satan pun bukanlah proper name, tetapi adalah sebuah sebutan yang artinya musuh. Kita baca di dalam kitab Zakaria 3 ayat 1,
Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan dalam bahasa Ibraninya, Hasatan. Dalam bahasa Yunaninya adalah Diabolos. Nah, perhatikan bahwa Satan pun bukanlah proper name. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di awal, kalau proper name, 3 bahasa yang kita pakai atau 2 bahasa yang kita pakai harus sama. Itu baru proper name. Tetapi kalau tidak sama, itu menunjukkan bukan proper name, tetapi sebutan. Nah, hal yang mengejutkan lagi mungkin yang Bapak Ibu belum tahu selama ini, Daud pun pernah disebut Satan oleh orang Filistin. Nah, gimana kita bisa temukan? Kita baca di dalam kitab 1 Samuel 29 ayat 4-5. Ini terjadi ketika Daud tinggal bersama orang Filistin pada saat dia dikejar oleh Saul. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan." Perhatikan kata lawan. Dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu adalah syaitan. Jadi Daud pun adalah syaitan bagi orang Filistin. Jadi Satan itu adalah sebutan yang artinya lawan Bapak Ibu. Jadi dari yang sudah kita bahas hari ini, iblis tidak bernama Lucifer. Dan Satan juga bukanlah nama asli dari iblis. Jadi kalau ada orang mengatakan Lucifer adalah nama iblis, maka Bapak Ibu bisa mengajari, bisa menunjukkan, dan bisa memberitahu kepada mereka bahwa Lucifer bukanlah nama iblis. Selain daripada Lucifer, tentu masih banyak sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang dialamatkan kepada iblis sebagai musuh kita dan musuh Allah secara rohani. Nah, silakan baca Alkitab Bapak Ibu, karena channel ini diharapkan menjadikan Bapak Ibu viewers di sini aktif dalam belajar, bukan hanya tonton kemudian lupa, atau mungkin pasif saja dan terima bersih. Saya berharap channel ini menjadikan Bapak Ibu viewers yang proaktif dan produktif dalam mengenal kebenaran. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Semoga ini bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Tunggu video selanjutnya, siapa nama iblis sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati.